Muhammadin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, segenap para asatizah, bil khusus yang sama-sama kita muliakan Ibunda Hajah Siti Maryam, bil khusus Ketua Majelis Taklim Ibunda Ustazah Evi Mariah, bil khusus Ketua Majelis Taklim Dharma Bakti Ibunda Ustazah Nyai Siti Rodiah, dan Ketua RW Ibu Indah, serta para Ibu RT, para kader, dan yang sangat saya sayangi tim Hajar Marawis Al Hidayah beserta emak-emak gabirnya pimpinan Mponeng. Insya Allah sama-sama yang hadir di sini, mudah-mudahan selalu Allah berikan rahmat yang berlimpah, Allah selalu berikan kesehatan untuk kita semua ya Rabbal alamin. Sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan insya Allah mudah-mudahan nanti kita di yaumil qiyamah mendapatkan syafaatul uzma dari baginda besar Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tiada untayan katamu yang paling indah di dunia ini selain kita baca sholawat kepada Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Jalan-jalan ke pasar Keranji, abang Unang membeli bubur. Cari mantu yang bisa ngaji, mertuanya senang di dalam kubur. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Jalan-jalan ke pasar Keranji, pulangnya beli tahu bulat. Barang siapa yang gak mau ngaji, mati digigit sama malaikat. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Jalan-jalan ke pasar Keranji, pulangnya beli mentega. Barang siapa yang rajin ngaji, insya Allah masuk surga. Ya Rabb Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Bismillah awal bacaan, Rahman dan Rahim sifatnya Tuhan. Alhamdulillah segala pujian, baca sholawat kita amalkan. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Bu, saya kemarin di WA, di WhatsApp sama Mponeng, katanya Al Hidayah pembukaan ngaji, bener ini? Ya. Iya, saya main marawis sebetulnya. Tiba-tiba karena Ustadz Idam nggak datang, sekalian dah katanya ceramah Za. Iya, saya ceramah dah, nggak apa-apa dikit aja ya Bu ya. Nah, Mponeng minta kirimin foto, saya kirim foto ceritanya. Kata Poneng pas diedit sama Poneng, foto saya ditambahin namanya Ustadz Reza Gabir. Saya seminggu dipanggil Gabir, Gabir ganteng berkali lipat. Benar nggak?
Gantengnya berkali-kali lipat. Kalau ganteng saya emang turunan Bu, kalau hitam dari lahir. Iya. Gaber artinya apa Bu? Gak beres. Udah tahu kagak beres disuruh ceramah gitu ya. Bu, kata ponek dikit aja. Ini yang enak langsung doa tutup. Apa lanjut dulu? Lanjut. Baik, saya lanjut. Bu, di dalam kitab Nasaihul Ibad dikatakan alaikum bimujalasatil ulama wastima'i kalamil hukama fa innallaha ta'ala yuhyil qalbal mayyita binuril hikmah kama yuhyil ardal mayyita bima'il matari. Kita disuruh duduk kumpul di majelis taklim bareng sama ulama. Kenapa? Agar hati kita yang mati penuh dengan cahaya hikmah, sebagaimana Allah menghidupkan bumi yang mati dengan siraman air hujan. Nih ibu berangkat dari rumah kumpul duduk di majelis taklim dengan tujuan niatnya pengen ngaji. Buat apa kita ngaji? Hati kita Bu, hati kita yang gelap, hati kita yang mati, pulang dari sini mudah-mudahan nanti penuh dengan cahaya hikmah. Amin ya rabbal alamin. Kan kadang-kadang kalau ibu-ibu mohon maaf nih ya, kalau lagi ngaji ustadz lagi nerangin ngobrol. Ada gak? Ada gak di sini? Ada. Banyak ya? Yang duduknya nyender pulas gitu. Ada yang gitu. Ada yang ngajinya aktif banget, duduknya di depan, ngajinya nunjuk mulu, mentang-mentang pakai cincin 24 karat. Ustaz, nanya sama Ustaz, nggak mau kalah yang di sampingnya, mentang-mentang pakai gelang, begini Pak Ustaz. Ya, yang pakai kalung, gerah Pak Ustaz, gerah. Jadi ngaji Mak Benin, udah yang kagak pakai emas pulang nangis sama lakinya. Bang, lu mah geblek banget bang. No, si anu no, ngaji pakai emasnya banyak banget. Iya yang 23 karat, 24 karat. Saya mah bang boro-boro 23, 24 sekarang ini juga kagak. Kalau ada lakinya, udah ntar berdoain di sekarang. Bu, kita ngaji di sini kumpul dengerin kata Ustaz Idam. Ustaz Idam ngajarin ikutin. Ya Bu ya, tujuannya buat bekal kita di rumah kita. Ibu ngaji pasti punya anak. Punya anak kan? Punya anak. Pendidikan anak yang paling utama itu adalah kita sebagai orang tua. Bukan guru di sekolah, bukan guru di madrasah, tapi kita Bu sebagai orang tua. Di dalam ilmu sosiologi ada namanya kultur shock. Apa itu kultur shock? Goncangan budaya yang diakibatkan karena ketidaksiapan menerima suatu perubahan di dalam lingkungan. Coba kita lihat, berapa banyak anak-anak kita generasi muda zaman sekarang yang udah nggak ada akhlaknya, betul nggak? Kenapa? Karena jauh sama ulama, karena jauh sama pengajian, sama ustadz rada gedeg, sama ustadz rada benci, rumah nempel masjid, ada pernah ke masjid, bener nggak? Iya. Tuh. Nah, ibu pulang dari sini belajar sama Ustadz Idam, belajar fikih, ajarin anaknya nanti. Nih sholat begini, ngambil wudhu begini nak, cara-caranya betul nggak? Iya, nanti diajarin. Buat kita di sini kita ambil ilmunya dari Pak Ustadz Idam ngaji, pulang di rumah anak kita ajarin. Supaya apa? Supaya anak kita nggak terkena perubahan di dalam lingkungan, karena lingkungan zaman sekarang mohon maaf Bu. Iya, perubahannya teknologi makin canggih, betul. Teknologi makin canggih, tapi masih banyak sekarang yang merasakan kemunduran. Coba kita lihat, saya mau tanya dikit sama ibu-ibu, kita jawab yang jujur. Ibu punya anak di rumah, anaknya lebih sering buka Quran atau buka HP? Buka Quran atau buka HP? Pagi-pagi main HP, siang main HP, malam main. Tuh, sampai ketemu pagi lagi masih main HP. Padahal yang paling penting baca Quran, anak kita ajarin baca Quran. Sebab mohon maaf nanti
Kalau seandainya kita pengen dicabut nyawa kita sama yang maha kuasa, ketika napas kita udah cengap-cengap, napas kita 1-2, di samping ada anak kita yang baca Yasin, ya kan, emaknya lagi cengap-cengap, nih ibu lagi cengap-cengap, napasnya udah 1-2, udah lemes, betul nggak? Anak kita ngaji, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin. Enak gak Bu? Enak punya anak bisa ngaji apa enak dengerin suara saya? Enak suara ngaji. Tuh. Yang bener nih, enak yang mana nih? Enak dua-duanya? Bisa aja. Bu, enak gak kalau kita punya anak kita ntar pinter ngaji? Enak kan? Nah, anak kita suruh ngaji Bu. Supaya apa? Supaya gak kena pergaulan zaman sekarang. Coba kalau anak kita gak bisa ngaji, ibu lagi cengap-cengap, bukannya dibacain Quran, disetelin HP. Tuh, disetelin HP. Mending kalau nggak salah mencet, betul nggak? Harusnya dia baca surah Waqiah, ibu disetelinnya dangdut. Kira-kira orang tua lagi cengap-cengap disetelin dangdut, enak nggak? Tuh. Bu, makanya nih ibu pulang dari sini ngaji, ambil ilmunya, ajarin, terapin buat anaknya di rumah. Ya, jangan ngajinya tidur, jangan ngajinya ngobrol, jangan ngajinya menunjuk-nunjukkan emas, jangan ngajinya ngomongin orang. Ambil yang baiknya kita bawa pulang buat anak-anak kita di rumah. Kita ajarin anak-anak kita di rumah agar anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang soleha. Karena anak-anak ibu nanti adalah cikal bakal bekal buat ibu. Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u aw waladin shalih yad'u lah. Ketika anak Adam meninggal dunia, napasnya udah kagak ada, udah dikuburin, amalannya semuanya putus kecuali yang 3. Yang pertama sedekah jariyah, yang kedua ilmu yang manfaat, yang ketiga anak yang soleh dan soleha yang selalu ngedoain orang tua. Betul. Jadi ibu investasi dunia untuk akhirat adalah anak-anaknya ibu. Kita didik anak-anak kita, kita ngaji, kita benerin diri kita. Kita suruh kumpul duduk bareng sama ulama agar menjadi obat hati. Bu, hati kita mati ketika kita kumpul duduk bareng di majelis taklim, insya Allah akan penuh dengan cahaya hikmah. Allah akan hidupkan sebagaimana Allah hidupin di bumi yang mati dengan siraman air hujan. Hati kita mati nggak Bu? Jawab yang jujur. Hati kita mati nggak? Masih ada sifat dengki nggak sama orang? Masih ada sifat sirik nggak sama orang? Mohon maaf, kadang-kadang ibu-ibu ya nggak, tetangga beli kulkas dia yang kedinginan. Ada yang gitu. Tetangganya beli kulkas dia kedinginan, dia bukan ada kulkas dingin. Ya kan ya? Tetangga beli mobil disitu. Tuh, iya. Nah itu penyakit hati. Kalau kita kumpul duduk bareng sama ulama, kita duduk di majelis taklim, insya Allah hati kita yang mati akan jadi hidup kembali. Obat hati ada berapa sih Pak Ustaz? Obat hati ada 5. Obat hati ada 5 perkaranya. Yang pertama dhamma. Tadi udah tuh sebelum ngaji kita baca Yasin, betul? Yang kedua sholat malam. Yang ketiga berkumpullah dengan orang-orang saleh. Yang keempat perbanyaklah berpuasa. Yang kelima zikir malam, perbanyaklah. Yang pertama baca Quran dan maknanya kita ngaji, paling penting tadi Quran dulu. Habis Quran kita belajar tuh fikihnya sama Ustaz Idam, Ustaz Solihin, ya kan? Kita benerin dulu Bu sholat kita. Kalau ngomongin kitab-kitab yang lain kejauhan dah. Ya, kita wudhu kita benerin, sholat kita benerin, amal lagi jangan melawan mulu. Ya kan, ngomongin orang dikitin.
kurangin, ya kan? Nah itu aja dulu untuk keseharian kita, buat anak-anak kita, bekal kita ngaji Qurannya benerin dulu. Sebab salah satu obat Quran adalah obat hati adalah baca ayat Al-Quran. Kata Allah di dalam surah Al-Isra, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Enak gak usaha saya? Iya lah. Kalau juara satu saya ente ibu gini. Pesertanya 3, yang satu bisulan, yang satu sariawan, yang 3 saya, menang saya. Ya nggak? Lagi orang bisulan, pas lagi duduk, letos, pecah. Tangan buat baca alus langsung turun bangun, yang menang saya. Ya. Tuh. Dan Allah nurunin Quran, wa nunazzilu minal Quran, Allah nurunin Quran ma huwa syifa sebagai obat, wa rahmatul lil mu'minin, dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Tuh, Quran bisa jadi obat. Obat apa? Obat hati kita. Terus kemudian yang kedua, sholat malam dirikanlah. Obat hati yang kedua, kita suruh diriin banyakin sholat malam. Ibu-ibu rajin gak nih bangun malam? Rajin bangun malam gak? Ngapain? Kencing. Habis kencing tidur lagi. Masya Allah, orang baru gak jorok-jorok. Bu, habis kencing cebok. Masa habis kencing tidur? Habis kencing ngapain? Cebok. Habis kencing cebok, kan udah belajar pinjam mau setidang. Masa belajar pinjam habis kencing tidur? Habis kencing cebok. Habis cebok tidur. Pakai celana bu, masuk angin. Kamu nggak pakai celana? Pakai celana dulu. Masa habis kencing langsung tidur? Masuk angin kan nanti disebutin. Iya, sendiri disebutin doang. Iya. Tuh, udah tawa aja, tawa udah. Lagian Ustaz Gabriel diundang ya. Iya, udah tahu kagak beres disebut nama. Udah tawa aja kita mah. Iya, Ustaz Tidaknya gak ada. Ya, Ustaz Salim gak ada. Udah saya, udah kita tawa aja. Kalau orang banyak yang tawa, pikiran udah jauh. Iya gak? Pikiran yang banyak hilang gara-gara tawa. Ntar masuk belakang tawa, kepikiran lagi. Wah, kita disuruh rajin bangun sholat malam. Minta ke kepala kita sama Allah, kita minta ya Allah, kita minta sholat tahajud, kita minta Allah, ya Allah, suami saya yang lagi usaha mudahin ya Allah rezekinya, yang dari langit turunin, yang dari bumi keluarin, yang jauh deketin, kan gitu. Ya Allah, anak-anak saya ya tolong ya Allah jadikan anak-anak saya anak-anak yang soleh dan soleha. Doa kita sholat malam. Yang ketiga, kita disuruh banyakin puasa. Ya, yang keempat, kita suruh kumpul bareng sama orang-orang soleh. Nih, ibu duduk di majelis taklim, kumpul bareng sama ulama, kumpul bareng sama ustaz. Ini salah satu adalah untuk menjadikan obat hati kita yang mati agar hati kita menjadi hidup. Dulu nomor 3 nih, Prof. Udah nih Bu. Udah apa masih mau tawa? Udah tawa aja, saya tutup ya. Bu. Ya, yang kelima yaitu kita disuruh ngapain tadi? Disuruh ngapain? Zikir malam perbanyaklah. Makanya kalau ibu-ibu ngaji, ya kan, jadi banyaknya zikir, ingatnya Allah, ya kan, zikir Allah Akbar, astagfirullahaladzim, subhanallah, alhamdulillah. Makanya nenek-nenek zaman dulu sama ibu-ibu zaman sekarang beda. Mana bedanya? Nenek-nenek zaman dulu kalau kaget, tuh, la ilaha illallah, tuh,
yang disebut zikir. Anak nangis digendong-gendong, anaknya bacanya sholawat. La ilaha illallah, Allah Allah ya Maulana. La ilaha illallah, Allah Allah ya Maulana. Nenek-nenek zaman dulu, coba nenek-nenek zaman sekarang ya gak gendong anak, nyanyinya apa? Bener gak? Lagunya kereta malam, ya nggak? Karena sekali aku pergi dari Marunda ke Malaka. Tuh, bener nggak? Kayak begitu, bener bu. Nenek-nenek zaman dulu mah kalau ngaji, ya kan sampai ke bawah tuh ke rumah. Gendong anak nangis baca sholawat, anak nangis zikir. Nenek-nenek zaman sekarang anak nangis nyanyinya dangdut. Makanya di kita budaya ngaji jangan sampai putus. Banyakin lagi, penuhin lagi majlis taklimnya. Tetangga kita yang belum ngaji ajak, ayo kita ngaji bareng. Ya bu, tetangga yang belum ngaji ajak ngaji. Tujuannya apa ngaji? Tujuannya agar menjadi obat hati kita. Ya bu ya, bu mungkin ini aja kali yang bisa saya sampaikan ya. Karena kan kita lagi udah mau asar. Iya, soalnya tadi kata Poni dengan lama-lama aja. Iya, emang apa kok? Amplopnya dikit ini katanya. Enggak bu, enggak ada. Enggak bu. Bu. Mudah-mudahan ibu pulang dari sini bawa ilmu. Kalau ibu pulang bawa ilmu, saya pulang bawa amplop. Ya Allah, duit lagi. Yang saya butuh adalah doa. Duit semuanya bakalan ada. Ini akan bercanda doang ya bu ya. Beneran ada ini mau bercanda doang. Iya. Ya kalau ada apa sih? Bercanda ini panitia. Iya, mohon maaf ini bu. Iya, karena memang kita waktunya udah mau asar ya bu, ya udah jam 3. Saya tutup aja. Dan ini juga saya sebagai pengganti, sebagai badan aja. Mudah-mudahan kita kumpul di sini, duduk bareng di sini, semuanya pulang dari sini mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Sekian dari saya bu. Apabila ada kesalahan kata-kata, perbuatan, mohon dimaafin bu. Yang sebesar-besarnya ya bu ya. Langsung doa, langsung tutup doa. Ya dah, saya tutup doa aja ya bu ya. Yuk, kita doa sama-sama. Kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, pengumuman dulu. Ya baik, kalau gitu saya tutup dulu ya bu ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ibu, demikianlah tadi tausiah singkat namun padat dari